Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Nah, jadi gue itu udah pernah buat video ya tentang pembahasan rekomendasi laptop dengan budget 20 jutaan. Dan itu gue membandingkan beberapa laptop dan unboxing laptop pilihan dengan budget 20 jutaan tersebut. Nah, jadi kalau kalian belum nonton videonya, kalian tonton dulu video itu baru ke video ini. Nah, untuk linknya gue taruh di deskripsi itu kalau kalian pengen nonton. Ya, oke. Di video kali ini gue mau membahas laptop 20 jutaan dari Asus ROG G15 yang sangat worth it untuk pilihan kalian yang lagi bingung nyari laptop untuk kebutuhan gaming ataupun editing. Nah, ya dan gimana gitu ya rasanya memakai laptop ini selama 4 bulanan setelah waktu itu videonya tayang ya sampai sekarang. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, kita intro dulu. Ya, awalnya laptop ini pas gue beli waktu itu seharga 19,4 juta yang hampir menyentuh 20 jutaan. Dan tapi pas gue cek lagi di marketplace ya, tempat gue beli, itu ternyata harga udah melonjak tinggi. Itu seharga 139 ribuan. Cuman itu gue gak tahu kalau sekarang ya, apakah naik lagi gitu ya. Ya, bukannya makin turun, malah makin naik harga laptop sekarang. Gue juga nggak ngerti nih, gimana ceritanya harganya itu naik. Ya, dimana-mana kan barang elektronik, apalagi seperti laptop, ya pastinya turun ya semakin lama seiring berjalannya waktu. Apalagi banyak banget nih laptop-laptop baru dengan spek yang serupa. Ya, tapi harganya itu jauh di bawah ROG ini. Ya, sebenarnya sih jangan disamain lah brand ROG dengan brand yang lainnya. Yang pastinya feel-nya itu beda banget kalau kalian beli laptop dari brand ROG. Anyway, gue ini nggak di-endorse sama sekali buat ngomong kayak gini, ya. Tapi orang-orang juga harusnya udah paham soal branding. Ya, jadi jangan ditanyain lagi. Nah, terlepas dari ngomongin harga, kita mendingan langsung aja bahas secara lengkap soal laptop G15 ini. Pertama-tama kita akan bahas soal desainnya ini terlebih dahulu. Nah, kalau ngomongin soal desain ya, ini G15 emang agak sedikit berbeda dari seri laptop ROG yang lainnya. Yang paling kelihatan itu ada di bagian samping kirinya ya, yang di sini. Itu warnanya merah dengan logo ROG yang memiliki bahannya itu rubber ya, jadi itu halus banget, kalau dipegang itu enak. Tapi ada permasalahan sedikit karena ini berbahan rubber terus warnanya merah, jadi kalau kalian memakainya nggak hati-hati ya ini suka cepat kotor. Gue udah pakai ini 4 bulanan ya, setelah gue pakai itu di bagian ujungnya agak sedikit kotor ya, sedikit sih. Padahal gue tuh orangnya rapih dan suka bersih-bersihin laptop itu setiap harinya sebelum gue pakai. Ya mungkin ya karena seringnya keluar masuk tas aja sih ini, itu kayaknya ya. Jadi solusinya itu kalian pas lagi taruh di atas ya posisinya ujungnya itu di bagian atas aja. Ya tapi terlepas dari semua itu, ini menurut gue keren banget ya. Oke, kita lanjut aja. Di bagian atasnya pun itu ada logo ROG yang memiliki LED putih ya di bagian sininya. Jadi itu tidak RGB, yang nggak bisa diganti-ganti gitu. Tapi menurut gue sih ini bagus, ya nggak terlalu mencolok banget kalau lagi nongkrong ataupun pas lagi ngerjain kerjaan di luar. Setelah itu dia juga memiliki RGB yang sangat cantik banget ya, itu ada di bagian keyboard dan juga ada RGB underglow di bagian bawah laptopnya. Ya yang menurut gue ini keren banget ya, karena gue juga suka nih sama yang namanya RGB. Apalagi laptop gaming gitu ya, jadi kayaknya kurang afdol aja kalau nggak ada RGB-RGB-an. Nah, RGB Underglow ini itu bisa sync dengan keyboardnya. Ya, itu kalian bisa atur aja lewat software Armoury Create. Nah, kalian juga bisa atur sesuai dengan mood kalian itu seperti apa. Terlebih lagi efek-efeknya pun itu ya cukup lumayan banyak. Kalau gue sih lebih suka efeknya kayak rainbow aja, yang bisa sync dengan keyboard. Jadi ya lebih ganteng aja. Kalau kalian merasa RGB-nya terlalu ngejreng atau lagi nggak mau nih dinyalain pas lagi nongkrong, itu kalian tinggal pencet aja tombol shortcut dengan cara function F2 sampai dengan F3 ada di keyboard, yaitu ada ikonnya, atau lewat software Armoury Create. Ya lebih praktis lewat keyboardnya langsung. Kalau ngomongin soal keyboard di laptop ini gue suka ya, dia ini tidak full size, jadi tidak ada numpadnya. Nah, jadi size laptopnya pun itu enggak gede. Kalau yang full size itu ada seri G17. Perbedaan cuma di keyboard full size, terus juga ukuran layarnya itu lebih besar dari G15 yang gue review sekarang. Apalagi tombol powernya itu misah dengan keyboard ya, tapi walaupun masih berdekatan dengan tombol delete, ya tetap harus hati-hati aja kalau kalian mau mencet tombol delete-nya.
Oke, di keyboard ini juga memiliki beberapa tombol multimedia ada di sisi kanannya. Nah, ini juga ada di bagian atas itu tombol dedicated untuk pengaturan volume, mute microphone, profile fan yang kalian gunakan itu seperti ada performance dan silent aja. Dan ada tombol langsung membuka Armoury Crate-nya. Kalau feel ngetiknya sih, ini emang enak ya di keyboard gaming dari ROG seperti G15 ini. Walaupun bukan mechanical, travel desainnya ini pun cukup optimal dan pas ngetik sih itu enak aja. Suaranya pun itu nggak berisik. Ya sebenarnya sih ya tergantung lagi ya sama kalian mencetnya itu kasar atau enggak gitu ya. Ya kedengeran suara keyboard ya kalau kalian kasar. Nah, mending kita dengerin aja suaranya itu seperti apa. Untuk port di laptop ini itu cukup lumayan banyak, di sisi kanannya itu ditiadakan. Nah, yang biasanya kan ada slot untuk USB port, jadi semuanya itu berpindah ke sisi kiri dan juga ke bagian belakang dari laptop ini. Yang menurut gue ini bagus banget. Karena kalau USB port masih di sisi kanannya itu diadain, itu pastinya bakalan mengganggu banget pada saat kalian itu bermain game, ya kalau lagi pakai mouse wired atau kabel. Untuk di sisi kirinya itu ada dua USB Type A dengan versi 3.2 Gen 1 dan ada satu port audio jack 3.5 mm. Setelah itu untuk port di bagian belakangnya ada satu port USB Type A dengan versi 3.2 Gen 1, ada USB Type C 3.2 Gen 2 yang katanya bisa sebagai pengganti dari DisplayPort. Tapi gue nggak ada kabelnya jadi gue nggak bisa tes juga ya. Dan juga ini sebagai power delivery. Satu port HDMI dengan versi 2.0, port Gigabit Ethernet, dan ada port power. Kalau kita bahas untuk di bagian touchpad-nya, ini cukup gede. Nah, ini tepat berada di bagian tengah, dengan ukuran 13 x 7,7 cm, jadi emang bisa memaksimalkan untuk penggunaan pada saat kalian itu tidak memakai mouse. Apalagi ini sudah smart gesture ya, itu kalian bisa scroll ke atas ataupun ke bawah dengan hanya 2 jari ataupun bisa 3 jari maupun 4 jari itu bisa. Apalagi kalau tangan kalian itu berkeringat, bagian touchpad-nya ini pun tidak meninggalkan bekas. Ya walaupun ada sih, cuman ya ini mudah banget kalau untuk dibersihin. Itu pun sama seperti body dari ROG G15 ini, tapi kalau bodinya ini masih meninggalkan bekas, tapi mudah banget kalau untuk dibersihkannya. Jadi kalau dalam jangka panjang pun ini enggak masalah. Kan bisa ya, biasanya tuh kalau laptop-laptop biasa pastinya meninggalkan bekas di sisi kanannya atau di bagian kiri. Lama-kelamaan itu bakalan jelek, kayak bekas-bekas minyak gitu ya. Spesifikasi laptop ini menggunakan Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, DDR4 3200 MHz, dual channel dengan maksimum kapasitas itu adalah 64GB. Jadi kalau ada yang nanya, RAM-nya ini bisa di-upgrade atau enggak? Ya bisa ya. Jadi kalian ganti aja ke 16 kali 2, jadi 32 GB ya. Jadi masing-masing 16 GB. Karena ini ada 8 GB kali 8 GB. Itu aslinya seperti itu, ada 2 keping. Jadi kalian tinggal ganti sih aja. Itu bisa ya. Untuk storage SSD-nya ini PCIe Gen 3 512 GB yang bisa ditambahin satu SSD, satu slot lagi ya. Jadi di sebelahnya itu ada udah kosong. Yang bisa kalian upgrade 1 tera ataupun 2 tera itu bisa banget. Oke, untuk GPU-nya ini RTX 3050 Ti yang sudah Wi-Fi 6. Ya, prosesornya ini sudah menggunakan AMD Ryzen 5000 series yang menggunakan codename Zen dengan Zen 3, arsitekturnya itu 7 nanometer, TDP-nya 45 watt, 8 core, 16 thread, base clock-nya 3,2 GHz dengan boost clock 4,4 GHz. Dengan total L3 cache-nya itu 16 MB. Ya, sebelum kita tes, laptop ini memiliki beberapa profil, itu ada Windows, Silent Performance, Turbo, dan Manual. Nah, gue mau ngetes ini profilnya menggunakan turbo sambil dicolok ke listrik menggunakan adapter. Untuk pengujiannya, gue menggunakan Cinebench R15 ya. Dengan 5 kali loop, itu mendapatkan paling tinggi di 2129 dengan temperatur rata-rata di 73 derajat Celcius. Dengan maksimum 94 derajat Celcius. Kita bisa bilang untuk temperaturnya ini cukup terbilang adem dengan rata-rata di 73 derajat Celcius. Karena laptop ini memiliki 2 buah cooling untuk pendinginan prosesor dan GPU-nya.
Ya, kalian bisa lihat juga ya untuk heat pipe-nya ini ada banyak. Dan ada 4 buah pembuangan udara dari belakangnya, di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Selanjutnya kita tes 3D rendering menggunakan Blender untuk rendering BMW dengan CPU itu mendapatkan hasil 3 menit 14 detik. Dan untuk GPU-nya itu mendapatkan 5 menit 55 detik. Untuk 3D Mark Time Spy, yaitu mendapatkan hasil grafik score 5927 dan CPU score 8648. Kalau 3D Mark Firestrike yang mendapatkan hasil itu grafik skornya 14512. Nah, ini adalah pengetesan menggunakan Crystal Disk Mark. Ya, performanya juga menurut gue ini cukup kenceng untuk read dan write-nya. Karena ini ukuran SSD laptop dari Asus ROG, ya ini udah pas banget sih kalau menurut gue ya. Oke, next. Dari kualitas gaming, laptop ini malah enak banget kalau buat bermain game. Nah, apalagi gamenya itu kayak kompetitif. Seperti Valorant, Apex Legends, Dota, CSGO, GTA 5, ataupun game seperti Call of Duty Warzone. Dan gue ini sering pakai laptop ini buat bermain game COD Warzone ya, dan Dota aja. Ya, kalau buat bermain game Dota 2 dengan settingan best looking, mentok kanan, dapat FPS-nya ya segini. Tapi kalian wajib kalau buat bermain Dota pakai keyboard eksternal aja ya, biar enak aja gitu pencet-pencetnya. Apalagi kalau kalian itu main hero-nya Invoker, mending kalian pakai keyboard eksternal aja buat mainnya. Kan sayang aja gitu ya kalau kalian pakai keyboard dari laptop ini, ya bakalan nggak cepat rusak sih, maksudnya ya, lebih awet aja gitu. Kalau Call of Duty Warzone dengan settingan custom, ada yang high, low, dan juga gue aktifin untuk DLSS-nya ke quality. Gue udah coba juga kalau ray tracing gue on ya, jadi di DLSS-nya gue offin, itu baru ray tracing gue nyalain. Jadi sebenarnya sih nggak begitu kelihatan ya kalau ray tracing ya. Jadi makanya gue matiin aja. Justru di DLSS-nya gue nyalain, FPS-nya malah naik, yang membuat gameplaynya itu juga cukup smooth dan mendapatkan FPS juga cukup tinggi. Tapi ini menurut gue sih ya lebih dari cukup ya kalau untuk settingan game ini. Kalau mau lebih high lagi settingannya, kalian tinggal atur aja sesuai dengan kalian maunya kayak gimana. Karena ini cukup berat lah untuk game FPS yang satu ini. Ya sisanya kayak game kayak GTA 5, Cyberpunk, Battlefield 5 dengan settingan yang kalian juga bisa custom. Sebenarnya mau tes beberapa game lagi, cuman sayang banget karena kapasitas storage dari laptop ini sangatlah kurang, itu di 512 GB kalau buat bermain game. Karena kan size-nya itu gede-gede banget. Nah, itu juga gue hampir lama ya membuat video seperti ini, itu hampir 2 mingguan. Karena pas gue mau install storage-nya itu penuh, jadi gue uninstall, install lagi, kayak ya ganti-gantian aja gitu ya. Laptop ROG G510 ini memiliki ukuran layar 15,6 inci, resolusi 1920x1080p, Full HD, refresh rate-nya itu 144 Hz, aspek rasionya 16:9, ini sudah anti-glare dengan tipe panel IPS, sRGB 62,5%, Adobe RGB 47,34%, NTSC-nya itu 47%. Ya, kalau kita ngomongin soal layar, oke, seperti yang kita ketahui, untuk keakuratan layarnya, kalau buat ngedit untuk color grading, ini masih kurang akurat. Itu menurut gua, ya emang sih laptop ini lebih ditunjukkan untuk ke arah gaming. Ya untuk ketimbang editing, ya walaupun sebenarnya masih oke juga kalau buat ngedit gitu kan. Jadi ya biasanya kalau gue buat color grading, ngeditnya tuh di PC dulu, terus gue save ke flash disk, ya baru gue lanjutin ngedit di laptop kayak cuman cut-cut video ataupun kasih efek-efek. Ya kalau kebutuhan gue lagi di luar kota ataupun pas lagi ngerjain di luar, ya emang agak sedikit repot tapi enggak apa-apa. Jadi ngeditnya untuk ya yang simple-simple aja. Kualitas renderingnya pun ini kencang banget karena sudah dibantu dengan GPU dari laptop ini yang memakai RTX 3050 Ti-nya. Kayaknya kita coba tes aja ya menggunakan Adobe Premiere Pro buat video di YouTube yang kayak gue biasanya dengan menggunakan footage 1080p campur dengan footage 4K. Ada juga beberapa efek dengan durasi sekian menit. Ada gue cantumin di situ ya. Footage-nya 1080 ataupun campur dengan footage 4K itu masih mantap banget di laptop dengan spek seperti ini. Apalagi kalau untuk play previewnya itu juga cukup lancar, tapi emang tetap harus di-rendering dulu biar lebih enak banget. Nah, jadi menurut gue ini cukup oke banget lah laptop ini untuk konten kreator kayak gue contohnya. Jadi nggak perlu pakai pikir panjang lagi buat mikirin laptop apa yang cocok buat kalian beli.
ini patut kalian pertimbangin. Bezelnya pun ini sudah tipis di sisi kanan, kiri, dan atasnya, yang dimana membuat tampilan layarnya ini pun terkesan cukup besar dengan resolusi 1080p-nya. Ya emang kalau mau nyari lebih besar lagi, kalian cari si seri G17 ya, dengan ukuran layarnya itu adalah 17 inci. Kalau G15 ini itu ukurannya 15 inci. Kalau untuk nonton film pun ini cukup proper banget, apalagi kalau buat bermain game. Sudah memiliki refresh rate 144Hz. Tapi kalau ada yang nanya, ya kayak bang gimana gitu cara aktifin 144Hz-nya? Itu gampang banget, kalian tinggal klik aja kanan di desktop, terus display settings, terus ke advanced display, terus display adapter properties, ke bagian monitor, terus tinggal pilih aja ke 144Hz. Itu cara buat mengaktifkan refresh rate 144Hz-nya. Ya, setelah itu kita bahas soal audionya. Laptop ini sudah menggunakan Dolby Atmos yang juga memiliki AI noise cancelling teknologi, ya, built-in microphone, dan juga ada 2 buah speaker 1,5 watt. Kayaknya kita dengerin aja suara yang dihasilkan dari speaker ini. Untuk sumber suaranya itu ada di bagian bawah laptop ini, yang posisinya itu bagus banget di bawah laptop. Jadi suara yang dihasilkan pun itu cukup enak. Ya beda banget kalau speakernya ditaruh di bagian atas, itu kerasanya kayak pecah gitu ya kalau di posisi bagian atas. Menurut gua bagian bawah ini cukup enak lah. Kalau ngomongin soal baterai, dia ini memiliki kapasitas 56 Wh. Nah ini menurut gua cukup penting banget untuk sebuah laptop, apalagi laptopnya untuk gaming ataupun editing. Tapi kalau kalian kebutuhan untuk gaming ya, ataupun editing yang tadi gue bilang, itu pastinya dan wajib banget mengaktifkan GPU RTX 3050 Ti-nya. Caranya itu kalian buka aja Armoury Create, terus ke bagian sistem, GPU Power Saving. Ini ada 3 pilihan mode ya, jadi ada yang standar, itu gunanya kalian untuk mengaktifkan terus GPU RTX 3050 Ti-nya. Yang kedua, Eco Mode, ini untuk menonaktifkan GPU RTX-nya, jadi hanya memakai integrated grafik dari prosesor. Optimize, itu auto, jadi kalau kalian menggunakannya untuk gaming, editing, ataupun aplikasi yang berat, pasti GPU-nya akan menyala secara otomatis. Ya itu kalau cuman buat browsing atau kerja, dia akan nonaktifkan sendiri. Jadi hanya memakai integrated grafik dari prosesornya aja. Ya, balik lagi ngomongin soal baterai ya. Kalau untuk kebutuhan gaming ataupun editing, ya ini sih gue bisa bilang standar ya. Ya, gue bisa pilih standar aja karena GPU RTX-nya itu diaktifkan. Itu bisa bertahan 100% sampai 20% itu kira-kira 1 jam lebih lah ya. Kurang lebih segitu. Itu biasanya kalau lagi ngerjain kerjaan ngedit di luar atau pas lagi nyantai di luar gitu ya. Kalau cuman buat kerja kayak Excel, Word, browsing, nonton YouTube, gue pilih Eco Mode aja. Jadi pakai GPU dari prosesor yang bisa bertahan hingga 4 jam lah kurang lebih. Jadi bener-bener hemat banget baterainya kalau menurut gue. Itu dalam keadaan baterai full ya, sampai 20%-an lah kurang lebih segitu. Kalau mau ngerawat baterai laptop itu sebenarnya gampang banget. Jadi kalau buat gaming atau ngedit gitu kan, kalian pilih standar aja biar GPU-nya menyala terus. Terus kita ubah settingan dari baterainya. Oke, itu caranya mudah banget. Kalian tinggal pilih icon yang di bawah ini, My Asus, terus pilih Customize. Ya, ini ada 3 pilihan. Jadi yang paling atas itu untuk full kapasitas baterai. Itu kalian cas bisa hingga 100% pada saat charging. Nah, kalau untuk balance mode itu untuk full chargingnya hanya 80%. Jadi nggak mentok-mentok banget sampai 100%. Ya, sama kayak full kapasitas yang tadi ya. Cuman ini yang terakhir, maximum lifespan mode. Oke, kalau ini cocok banget nih kalau buat gaming ataupun editing. Ya, jadi karena kalau sambil charger ke listrik, itu masuk daya ke laptop ini, itu hanya mentok di 60% aja. Jadi bener-bener awet dan bisa powerful banget untuk performanya. Jadi performanya udah dapet, baterai laptopnya pun itu aman-aman aja dan awet. Ya menurut gua ini mode yang paling enak lah kalau buat gaming ataupun pas lagi ngedit. Ya jadi kalau kalian mau lebih hemat lagi, RGB di keyboardnya kalian matiin aja.
laptop ini memiliki panjang 26 cm, lebarnya 35,5 cm, tebalnya 2,8 cm, memiliki berat 2,3 kg. Laptop ini juga kalian bisa buka dengan satu tangan aja itu bisa. Dia juga sudah Wi-Fi 6 yang bisa menangkap sinyal itu sangat optimal dan juga sudah dibekali oleh Bluetooth 5.1. Gak ketinggalan juga laptop ini sudah memakai Microsoft Office ya 2019 original dan juga Windows 10 original. Itu pada saat kalian beli masih Windows 10. Tapi kalian bisa update aja ke Windows 11 original kayak gua sih, ini gua udah update semuanya dan aman-aman aja, itu original. Ya, laptop ini semuanya original, Windows, Office, dan jadi jangan sampai kalian download yang aneh-aneh, kayak dari internet gitu ya. Kayak misalkan game bajakan, crack-an, software, dan lain-lainnya dari situs-situs berbahaya akan malware. Please, belilah software atau game-game original. Masa laptopnya mahal masih pakai yang bajakan, itu malu banget sih. Dan sayang juga gitu kalau pakai bajakan. Oke, kesimpulannya laptop ini benar-benar memiliki desain timeless. Nggak bakalan ketinggalan zaman kayak desain-desain mobil zaman sekarang, kayak contohnya BMW ataupun Mercedes-Benz. Itu desainnya bertahan sampai bertahun-tahun, nggak bakalan ketinggalan zaman. Yang menurut gue itu keren banget. Kalau kalian ngerjain dimanapun, itu bisa sangat ngebut banget laptop ini. Pas lagi nongkrong juga ini nggak malu-maluin. Apalagi speknya juga sudah mumpuni banget untuk produktivitas gaming ataupun untuk kalian itu seorang content creator, ya contohnya kayak gue gitu kan, walaupun jarang update. Nah, jadi gimana laptop Asus ROG G5 Gen ini menurut gue patut kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Link pembeliannya gue taruh di deskripsi, itu ada G17 dan G15 yang kayak gue review sekarang, ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa subscribe, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk komentar di bawah tentang laptop yang barusan kita bahas. Suara gue habis. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you the next video.